Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Saya doakan semoga teman-teman Aksara semuanya dalam keadaan sehat selalu ya teman-teman. Nah, kali ini Aksara masih dolan lagi ke kebunnya Pak Sumarji. Lokasinya ya di Yogyakarta, tepatnya di dekat Candi Prambanan teman-teman. Nah, kali ini video yang kami angkat itu tentang budidaya kunyit hitam. Ada beberapa hal yang menarik yang akan kami sampaikan dari awal sampai akhir video ini. Karena pada video kali ini tanaman kunyit hitam yang berada di depan saya ini posisinya sudah berusia 12 bulan. Artinya ini siap dipanen, bisa untuk bibit teman-teman nanti yang membutuhkan atau untuk kebutuhan praktis yang siap dipakai teman-teman. Perawatan di sini nanti akan disampaikan langsung oleh beliau Pak Sumarji, dan mungkin nanti nomor HP, nomor WA juga nanti akan saya tanyakan ke beliau. Yang jelas kunyit hitam yang berada di sini itu tumbuh bagus di bawah greenhouse sederhana seperti ini teman-teman. Nah, greenhouse ini juga cukup dari batang bambu dengan atap plastik UV dengan ketinggian kurang lebih 3 meter. Artinya secara sirkulasi udara, kemudian air, perawatan, karena yang dekat dengan rumah, itu lebih intensif dan lebih terpantau. Nah, kebetulan Pak Sumarji sudah berada di greenhouse mini beliau ini. Dan sebelum nanti kita berbicara tentang seperti apa nanti penjualan bibit atau rimpang kunyit hitam yang di kebun beliau, ini saya akan menyapa dulu beliau. Nanti kita akan tanya lebih dalam seperti apa perawatannya, dan nanti kita bandingkan dengan perawatan untuk dengan jahe merah itu apakah sama atau lebih mudah yang mana teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Marji. Salam. Oke, Pak Marji, ini kan di greenhouse sederhana jenengan yang berada di samping rumah itu kan ada beberapa rumpun kunyit hitam yang jenengan rawat sendiri ini Pak Marji. Dan jenengan juga sudah menanam jahe merah juga ya Pak ya kebetulan. Ya. Nah, ini saya ingin menanyakan tahap awal sebelum nanti kita tanya ke jenengan penjualan nantinya Pak untuk rimpangnya Pak ini Pak. Nah, oh iya Pak, di awal ini saya ingin menanyakan nomor WA Pak jenengan yang bisa dihubungi Pak. Ya, 0856 0856 4277 4277 0215. 0215. Ya Pak Marji, di awal ini jenengan itu posisinya semai atau langsung dari tunas Pak Marji? Untuk awal itu dari tunas. Oh, dari tunas. Kita tunaskan dulu dari rimpang utuh yang belum ada tunasnya, terus kita tunaskan, terus kita bibitkan, ya. Terus baru kita pindah tanam. Nah, berarti itu hampir sama dengan jahe merah ya Pak, atau jahe artinya budidayanya mulai dari semai ya Pak nggih? Iya. Nah, dari semai itu sekitar 2 bulan, dan untuk pindah tanam semainya 2 bulan, jadi ini total dari semai itu sekitar 14 bulan. Oke, berarti rinciannya 2 bulan itu untuk semai, kemudian 12-nya selama di media tanam pot seperti ini ya Pak Marji. Ya. Nah, ya mungkin teman-teman kita ketahui bersama bahwasanya harga kunyit hitam itu jauh lebih menarik, jauh lebih bagus dibandingkan harga jahe merah saat ini nggih Pak Marji nggih. Ya. Nah, jadi kalau dan untuk perawatannya Pak Marji, kenapa jika dibandingkan dengan jahe merah yang kebetulan jenengan juga sudah merawat 2 periode tanam, dibandingkan dengan kunyit hitam ini, itu apakah sama atau lebih susah atau lebih mudah kunyit hitam Pak Marji? Yang jelas di sini untuk perawatan jahe dan kunyit itu lebih mudah kunyit hitam. Jadi ini dari sekian ini belum ada yang mati atau kena penyakit atau apa, itu belum pernah. Oh, jadi lancar dari pindah tanam sampai sekarang itu tidak ada penyakit.
Tapi untuk perawatan istilahnya pakai organik sama sana, misalnya nyemprot insektisida nabati ini juga kita semprot juga. Semprot. Perawatan tetap aman sama, tapi hasilnya itu tahu sendiri, untuk kunyit hitam itu lebih istilahnya lebih mudah. Dan berarti ya Pak ya, bisa dikatakan tidak rewel ya Pak ya. Iya. Nah, ini teman-teman untuk jumlah tunas ya. Ya. Tunasnya itu juga banyak sekali karena Pak Maji ini cukup eksklusif ini dengan pot plastik ya Pak ya. Ya. Nah, jenengan merawat kunyit hitam dengan pot plastik ini karena tahu harganya itu jauh lebih mahal daripada jahe merah, atau memang ada pertimbangan apa Pak? Kok kenapa pakai pot, nggak pakai polybag biasa seperti atau karung seperti ini Pak? Ya, karena di awal itu harga itu kan menggiurkan sekali. Ternyata ya untuk fasilitas ya kita eksekutifkan, jadi ya, beda betul. sama dengan jahe. Ya teman-teman, jadi memang kunyit hitam ini kenapa harganya bagus, jauh lebih bagus dibandingkan jahe, ya tak lain karena memang manfaat kunyit hitam itu jauh lebih banyak banget manfaat untuk kunyit hitam ini teman-teman. Dan bisa dikatakan dari pembibitan persemaian sampai sekarang siap panen ini, alhamdulillah 100% tidak ada masalah. Berarti seperti penyakit Pak? Busuk bercak daun, busuk batang itu minim ya Pak ya, nggak ada ya. Nah itu teman-teman. Dimakan serangga aja itu tetap bertahan ini. Iya. Nah ini contoh yang dimakan atau? Yang dimakan serangga. Nah ini loh teman-teman. Ini aja sampai ngerembuyuk seperti ini teman-teman. Ini aja kalau dibongkar. Oh iya Pak, jenengan dulu pernah bongkar Pak? Sampling di usia berapa waktu itu Pak? Usia ini tanduran nih 10 bulan. Nah di usia 10 bulan Pak Marsi sempat bongkar 1 pot nggih. Nggih, 1 pot itu sekitar 8 on. Nah itu teman-teman, jadi 1 pot ini bisa menghasilkan 8 on. Untuk nanti teman-teman menanyakan harga per kilo dari hasil panen ini, teman-teman bisa nanti menghubungi langsung WA ke Pak Marji, dan real nanti teman-teman itu saya ini merekomendasikan ke Pak Marji karena saya tahu betul beliau dari awal budidaya jahe merah dan kunyit hitam itu saya saksi melihat dari semai sampai pindah tanam dan ditaruh di bawah greenhouse sederhana ini teman-teman. Jadi poin utama yang ada di kunyit hitam itu yang pertama, harganya itu jauh lebih bagus dibandingkan jahe, apalagi jahe merah. Yang kedua, penanganan atau perawatannya itu jauh lebih mudah dibandingkan dengan perawatan jahe, karena kalau jahe itu lebih rewel dalam kaitannya menjaga kelembaban dan penyata lahan media tanam. Kalau ini bukti saksi dari Pak Marji sendiri itu tidak mengalami rewel teman-teman. Kalaupun ada yang dimakan serangga bolong-bolong seperti itu, tetap tunas-tunas baru tetap akan bertumbuhan teman-teman. Nah, jadi untuk nantinya teman-teman bisa membeli kunyit hitam itu utuh pot juga bisa, rimpangnya saja juga bisa. Bahkan nanti jika membutuhkan bibit dalam kemasan polybag kecil-kecil seperti ini, Pak Marji juga sudah menyediakan teman-teman. Artinya nanti disesuaikan dengan keinginan teman-teman semua. Apakah langsung ingin membeli kunyit hitam dalam pot plastik seperti ini teman-teman, ataukah nanti teman-teman membutuhkan rimpangnya saja dan teman-teman mulai dari semai, atau teman-teman membutuhkan tunas per tunas dalam polybag kecil-kecil tersebut. Nah, pertimbangannya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman beli semuanya dalam 1 pot seperti ini, tentu nanti Pak Marji akan membongkar terlebih dahulu, video call dengan teman-teman, sehingga terlihat nanti rimpangnya itu seperti apa. Artinya tidak zong, artinya di situ memang ada rimpang, sehingga nanti
di situ baru ditaksir oleh Pak Marji harga satu pot itu senilai berapa. Karena itu nanti juga dalam hal kita Pak Marji nanti jual beli, tentunya Pak Marji akan mengecek terlebih dahulu isi rimpangnya teman-teman. Jika teman-teman membeli dalam posisi rimpang, tentunya nanti teman-teman akan melakukan tahap dari awal semai. Artinya dipotong kecil-kecil, disemai, nanti tumbuh. Pindah tanam itu kalau kunyit berapa daun Pak? 3? Ya, sekitar 3 daun. Setelah 3 daun baru dipindah ke media tanam pot. Dan kalau saran kami di tempat yang aman gitu Pak. Ya. Karena komoditas kunyit hitam ini mungkin orang sudah mulai banyak yang tahu harganya masih mahal, sehingga cukup menjadi daya tarik nanti teman-teman. Nah, jadi mulai dari semai sampai daun 3 baru dipindah ke media tanam pot, diusahakan di dekat rumah teman-teman. Atau yang ketiga, teman-teman meminta Pak Marji untuk pengiriman bibit dalam polybag kecil-kecil. Artinya sudah per tunas dalam setiap satu polybag seperti ini. Ya, Pak Marji, kami dari Aksara ini mengucapkan banyak terima kasih Pak Marji. Ya. Semoga nanti pada saat teman-teman dari Aksara menghubungi Pak Marji, bisa nanti Pak Marji berbagi pengalaman dalam budidaya kunyit hitam khususnya teman-teman. Nah, ya Pak Marji, salam sehat selalu untuk keluarga Pak Marji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.